Merak, kolor gitu, macet dan lain-lain gitu ya. Berapa daya tampungnya, berapa kapal bisa masuk, berapa kapal bisa beroperasi di situ. Dikasih namanya Travoy. 3.500 kamera mapping terhadap kemacetan dan sebagainya ada di situ. Dan bahkan bisa ngeliat kepadatannya, merah jangan berangkat. Koordinasi itu penting banget. Pak Menko AHY pun juga selalu orkestrasi semua hal yang sudah dipersiapkan dengan baik supaya ya benar-benar nyampai gitu kebaikan. Tapi nggak cukup infrastruktur. Hari ini kita lebih keren kalau merubah juga infraculture-nya gitu. Cakep. Kalau dari Jasa Marga ada diskon nggak nih untuk jalan tol? Nah, ini digedein aja tuh diskonnya di tanggal-tanggal 30%, itu. besar Oh 30%. Beberapa diskon seperti angkutan penyeberangan, pelni, kereta api, dan diskon angkutan udara. Untuk angkutan penyeberangan itu sampai 100%. Jalan tol baru yang akhirnya juga dibuka khusus untuk mudik ini kan. Ini informasi berharga ini nih. Berharga banget nih, kita dengarkan langsung. Ketika rest area nggak cukup, mereka panik. Nah, kemarin kami ambil solusi. Jadi gimana? seperti yang kami sampaikan, ada 10 rest area atau pom bensin di luar jalan tol. Oh jadi harus keluar dulu. Betul, bentar, harus keluar, masuk lagi, tapi tanpa ada biaya tambahan jalan tolnya. Nah jadi ketika lagi naik mobil, playlistnya yang mana? Yang pertama dangdut koplo atau yang kedua podcast serius? Nah ini agak beda nih. Tapi juga sangat baik loh fasilitasnya. Sangat bagus. Ya, duduknya bukan tegak sekarang mah, ekonominya udah bisa nyandang. Nah, bilang gitu. kereta api bagus, karena saya juga pernah jadi direktur kereta api. Cocok deh di transportasi. Transportasi dan maksudnya apa nih? Ada momen besar yang setiap tahun selalu dinanti jutaan warga Indonesia, yaitu mudik lebaran. Ya, akan ada 143 juta orang yang akan bergerak, 3,6 juta kendaraan yang keluar dari Jabodetabek dalam hitungan hari. Dan ini bukan hanya sekedar mudik, ini adalah operasi mobilitas terbesar bangsa ini. Di satu sisi ada yang rindu, keluarga yang sedang menunggu, tapi di sisi lain bisa jadi akan ada kemacetan, kelelahan, bahkan mungkin resiko kecelakaan. Nah, apa aja yang sebenarnya terjadi di balik layar, apa saja yang sudah disiapkan oleh negara, dan apa yang masih menjadi tantangan. Dan tentunya apa peran kita sebagai masyarakat. Lewat Inframi, saya ingin mengajak Anda semua untuk bisa melihat, memahami, dan terlibat dalam prosesnya. Dan sudah hadir bersama saya, Wakil Menteri Perhubungan Pak Suntana, dan juga Direktur Jasa Marga Pak Rifan. Hai. Terima kasih untuk waktunya. Ini dua-duanya nih bapak-bapak yang sungguh punya kerendahan hati yang luar biasa. Dan ternyata sudah saling kenal dan teman dekat nih. Udah kenal lama ya ternyata ya Pak Wamen? Best bro. Waduh. Ini ya. Best. Bahkan saking terkoordinirnya nih, datang ke sini pun berbarengan tadi. Oh, iya. Cuma beda berapa menit aja Pak Wamen datang duluan. Siap salah. Gitu. Tapi pertama-tama terima kasih sekali lagi buat waktunya. Dan saya juga ingin berterima kasih nih sebelum kita bahas tentang persiapan mudik. Berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan dalam rangka arus mudik Nataru kemarin. Karena itu satu hal yang sangat luar biasa. Angka kecelakaan juga menurun dan itu sangat lancar. Dan saya yakin itu berkat kerja keras orang-orang yang sungguh-sungguh setiap hari memastikan itu berjalan dengan baik gitu. Nah jadi sekarang Nataru sudah lewat dan berhasil, apakah ini bisa diduplikasikan dan dilakukan lebih baik lagi untuk arus mudik lebaran? Insya Allah. Amin ya. Insyaallah. Iya. Apa Optimis. ya. Apa aja yang udah disiapkan nih Pak Wamen? Kementerian Perhubungan sebagai salah satu instansi yang terkait dalam mempersiapkan arus mudik. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami mengevaluasi beberapa event sebelumnya. Apakah itu event Natal yang kemarin, event Lebaran, dan event Natal tahun lalu. Dari berbagai evaluasi, kami dengan tim bersama stakeholder terkait menemukan beberapa kelemahan yang harus disempurnakan. Terkadang kan perencanaan juga tidak disesuaikan dengan situasi yang berkembang ya, seperti cuaca dan lain-lain. Dengan berbagai evaluasi, dan kami buat persiapan-persiapan ke depan yang harus lebih baik. Insya Allah dengan kerjasama dengan seluruh stakeholder, kita mempersiapkan arus mudik tahun ini mudah-mudahan lebih lancar, lebih aman, dan sesuai dengan slogan kita, mudik dan bahagia. Mudik dan bahagia. Oke, jadi ini sepertinya udah banyak nih yang dipersiapkan ya. Nanti kita spill juga ya Pak Wamen ya. Kalau dari Dirut Jasa Marga nih, apa saja persisnya yang sudah disiapkan, khususnya di arus mudik lebaran sekarang? Iya, jadi seperti yang disampaikan Pak Wamen.
bahwa persiapan ini tentu melakukan evaluasi dulu di Lebaran yang sebelumnya, bahkan kemarin Nataru juga bagian dari uji coba dalam pelaksanaan mudik Lebaran ini. Salah satunya adalah di dalam Jasa Marga ini mengelola 1.294 km. Tetapi yang tidak kalah penting dari 150 kilometernya, ini adalah 100 kilometer yang menjadi puncak utama. 70 sampai dengan Cikampek, ya kan itu juga lumayan. Kemudian 50 adalah ke Jagorawi, 30-nya yang menuju ke Merak. Nah ini kan harus dijaga dan kemudian dari 150 ini yang biasanya kami ini memiliki traffic 3,5 juta setiap hari. Tetapi kali ini yang 3,5 juta bergerak ke sama di 150 itu. Tentu tidak mudah gitu. Jadi beberapa pembahasan, persiapan dari seluruh stakeholder sudah dilakukan dengan baik. Ya. Ini dalam finalisasi seperti hari ini tadi juga ada namanya tactical floor game. Itu adalah antisipasi di seluruh ruas Jasa Marga. Apakah diperlukan ada rekayasa lalu lintas baik dari tol maupun di wilayah keluar tolnya juga penting. Karena kalau di arterinya bermasalah kan pasti keluar tolnya juga bermasalah. Jadi dengan persiapan ini insya Allah ini akan berjalan dengan baik karena kolaborasi semakin baik ya. Dan teknologi yang digunakan juga semakin bagus. Jadi salah satu contoh adalah pengambilan keputusan terhadap rekayasa lalu lintas ini kan penting tidak hanya visual. Jadi kami di tahun ini bahkan di beberapa bulan ini menambahkan kamera yang menggunakan intelligent traffic analysisnya, kemudian radar. Jadi kemarin kan harus menggunakan pihak lain ya. Sekarang menggunakan pihak sendiri yang sudah kita uji akurasinya 97-98%. Dan terbukti di Nataru kemarin ketika kami rencanakan 1,9 betul-betul pergerakannya 1,9. Nah ini adalah penting kita belajar gitu ya dari pergerakan ini dan kemudian setiap pergerakan pun untuk mengambil langkah atau rekayasa lalu lintas untuk kenyamanan masyarakat yang mudik. Itu gunanya ada teknologi sehingga apapun juga yang kita lakukan bisa terukur gitu dan bisa terprediksi juga. Dan berdasarkan yang kemarin dari Nataru ini menurut data yang saya dapatkan sekitar 90% lebih akurasinya Jadi kan itu menunjukkan bahwa apapun juga yang direncanakan ya 90% lebih akurasi itu sudah sangat baik ya. Tadi Pak Wamen sempat menyebutkan berdasarkan pengalaman dari event-event sebelumnya belanja masalah ya kan. Jadi apa saja permasalahan yang biasanya terjadi khususnya di arus mudik Lebaran nih? Mungkin Jadi 3 masalah terbesar kira-kira. 3 masalah terbesar ya yang pasti kecelakaan. Tetap pasti ya. Itu pastilah karena itu jadi masalah buat kita dan jadi beban buat kita kalau tidak terjadi kecelakaan. Yang kedua, Mbak, yang kadang kita tidak prediksi yang tadi saya sampaikan, kita udah buat perencanaan sedemikian matang, rigid. Tapi faktor cuaca yang terkadang itu juga menyebabkan jadi satu hambatan di lapangan ya. Itu bisa terjadi hujan deras, jalan menjadi licin dan lain. Sektor udara juga sama kan. Mungkin terjadi delay pesawat dan lain. Yang kita khawatirkan cuaca itu adalah penyeberangan. Dan itu karena kan kalau ombak udah lebih dari berapa meter, lalu BMKG mengingatkan tidak baik untuk pelayaran, kami harus melakukan diskresi keputusan untuk keselamatan masyarakat. Sehingga terkadang-kadang menjadi tertunda waktu yang telah diberikan. Dan bisa berpotensi penumpukan akhirnya karena tertunda jadi numpuk. Bisa saja numpuk kita udah kanalisasi, udah mitigasi. Kita arahkan ditumpuk di shelter area. Udah kita siapkan buffer zone. Tapi kadang-kadang penuhnya juga kan bisa terjadi karena saking punya bisa mereka parkir di pinggir jalan raya dan lain-lain. Itu yang kadang-kadang kita agak ya istilahnya agak sedikit aduh mudah-mudahan cuaca bagus. Jadi tiap hari itu kayak pengamat BMKG. Tanya sama kepala BMKG, Prof besok oke bro, misalnya gitu. Agak tenang walaupun kita kan kadang kan tidak bisa memprediksi 100% cuaca itu. Tapi dengan pola seperti itu kami menyiapkan SOP kalau misalnya terjadi apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa. Nah, yang paling satu lagi Mbak Mary itu kadang-kadang kesiapan atau disiplin saudara-saudara kita di pengguna jalan, baik yang menggunakan kapal laut, baik yang darat, itu kadang-kadang
tidak disiplin, mengabaikan aturan itu ya, sehingga lalai dan kadang-kadang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Itu yang kadang-kadang dalam beberapa hal ada lagi, tapi saya lebih memutuskan ketiga ini, Bu Mary. Oke. Dan sudah diantisipasi beberapa solusinya ya. Kayak Ya, tadi udah misalnya pasti, pertama udah tentu pasti. saja resiko cuaca. Ya. Maka dari itu selalu dicek dan bahkan juga sudah ada operasi modifikasi cuaca ya. Sudah pasti Untuk kita lakukan membantu. itu. Karena ya. kan kalau Ya. dilihat dari sekarang bulan Februari udah masuk bulan Maret aja, wah hujannya tuh masih sangat lebat. Ya, dari BMKG kemarin pada saat kita rapat dengan beliau di di Mabes Polri, Iya. BMKG mengatakan untuk tanggal 10 sampai tanggal 20 ada jadwal-jadwalnya. Iya. Beberapa cuaca yang perlu dipertimbangkan wilayah Jawa Barat, Iya. Banten dan lain-lain. Kita pasti melaksanakan modifikasi cuaca OMY kalau istilah kita itu supaya mengurangi dan lain-lain ya. Walaupun di belahan yang lain seperti Riau, Sumatera, mungkin OMM-nya berbeda targetnya gitu ya. Iya. Tapi itu merupakan suatu proses yang harus kita lakukan untuk memastikan semuanya terkoordinasi, terkondusif, dan itu bagian dari mitigasi dari kita. Iya. Oke, dan setuju sih. Maksudnya disiplin pengguna jalannya juga ya. Karena kalau tadi kita berbicara tentang kecelakaan gitu, nanti pasti Pak Dirut bisa nambahin nih jumlah kecelakaan dan titik-titik rawannya. Ya. Tapi memang bagaimanapun juga tetap yang tertinggi itu angkutan roda 2 Ya. menggunakan motor itu tidak bisa dipungkiri tetap menjadi salah satu yang angkanya tuh tinggi. Ya. Ya. Nah, dari datanya Jasa Marga nih seperti apa? Titik-titik mana yang rawan kecelakaan atau mungkin menjadi rawan kepadatan? Ya, jadi betul saya setuju. Jadi gara-gara melihat ini jadi keingat gitu ya bahwa Jasa Marga ini saya punya spirit gitu dengan BOD pada waktu ditugaskan ini kita sekarang kan menyiapkan infrastruktur. Tapi nggak cukup infrastruktur. Hari ini kita lebih keren kalau merubah juga infraculture-nya gitu. Oh, cakep. Karena kenapa? Karena memang tadi culture-nya mesti dibangun. Iya. Culture tuh dari kita yang mempersiapkan tahu culture-nya, masyarakat tadi Pak Wamen juga melihat tentang disiplin. Jadi salah satu contoh begini, kami mengidentifikasi di setiap ruas itu ada kebijakan yang berbeda. Oke. Contoh, kalau dari kebijakan dari kilometer 1 sampai dengan 70 itu harus lancar. Oke. Itu harus lancar. Harus terus dilepas ya menuju Cipularang, bahkan sampai dengan 207 236 lepas Jawa Tengah itu harus lancar. Tetapi ketika bicara ke Merak, nah itu malah ada delaying tadi, ada delaying system, delay. Oke. Karena nggak bisa masuk ke kapal, karena kan kapal ada waktu, ada cuaca gitu. Betul. Jadi inilah rekayasa lalu lintas berbeda dan kemudian mendidik para pengguna jalan tol juga berbeda, mengedukasi gitu bahwa ini penting. Nah, salah satu contoh ketika ini di jalur Trans Jawa, katakanlah rest area sudah ada, turun dari Capek, biasanya 57 pertama ini adalah rest area yang menjadi potensi dulu wilayahnya Pak Wamen di situ kan. Nah, kemudian sudah tahu gitu ya bahwa ini sudah pasti ada rest area macet dan kemudian ditambah lagi semua pengen cepet. Nah ini kan budaya semua pengen cepet gitu ya. Ini maaf saya cuma mengatakan hal yang sama. Mungkin Bu Mary pernah lihat kalau orang naik pesawat gitu ya, begitu turun langsung berdiri semua pengen cepet gitu. Betul. Padahal abis itu ngambil bagasi juga sama aja gitu. Kenapa masih buru-buru gitu kan? Benar. Nah hal yang sama di jalan tol coba kita lihat dari tabiatnya atau behaviornya gitu kan. Kadang-kadang ngambil dari kiri dari mana kemudian karena dia stuck akhirnya kita salip juga. Jadi sebetulnya ini pemahaman kepada culture yang mesti dibangun ketika terjadi mudik ini semua harus tetap di lajurnya, di jalurnya dan kita pasti nggak mungkin bahwa ada satu permasalahan tidak diselesaikan yang cepat. Salah satu adalah kepadatan yang paling sering itu adalah karena adanya kecelakaan. Iya. Ya kan, itu pertama. Karena kecelakaan itu kemudian ada juga behavior yang salah nonton gitu loh. Apa tuh? Oh nonton kecelakaan. Bahkan seberangnya yang nggak perlu juga ikut pelan gitu. Dan ketika kecepatan rata-rata 80 tiba-tiba yang 60 kan mengganggu. Jadi biasanya kami belajar di jalan tol itu begitu ada turun ya, turun katakanlah 20 km per jam, itu langsung nariknya sampai 5 kilo. Speednya langsung rata-ratanya jadi turun semua. Dan itu kan berpengaruh kepada visi ratio atau volume dari capacity ratio-nya. Yang tadinya 80 semua lancar, tiba-tiba harus ada yang 60, 40, ada yang kaget nanti yang 20 gitu kan. Nah, ini kan berpotensi malah kecelakaan-kecelakaan berikutnya. Nah,
perhatikan mungkin kalau setiap ada kemacetan sedikit ya paling tidak tetap di lajur yang sama, Oke. nggak usah bergeser. Yang kedua rest area. Iya. Nah rest area ini juga begitu, kan kami siapkan 62 rest area. Iya. Mungkin daya tampungnya dengan 3,5 juta yang masing-masing rest area hanya 350 sampai 400 mungkin gak cukup gitu Iya. kan. Tetapi semua kepengen di 57 masuk rest area. Padahal sebetulnya kalau maju lagi yang ke Bandung ada 72, ada 88 gitu kan. Di sana ada 99 dan seterusnya. Jadi sebetulnya ini kan satu behavior yang harus dirubah. Jadi kalau dari Jakarta ke 57 harusnya kenapa nggak disiapkan sebelum berangkat gitu kan. Tapi bukan berarti tidak boleh gitu. Jadi memang ada pilihannya. Maka kemudian di setiap rest area diingatkan waktunya, diingatkan pada waktu menggunakan sepentingnya dan kemudian jalan lagi dan gantian begitu. Nah, dua hal ini yang penting di dalam kepadatan yaitu antara kecelakaan dan kemudian adanya rest area. Atau karena nggak sabar malah kadang diparkir di pinggir jalan. Nah itu dia di bahu jalan dan itu kan. beberapa tahun yang lalu ya, tapi benar-benar yang terakhir udah nggak ada, ini nggak boleh lagi. Dan ini harus saling mengingatkan. Dan kemudian diantaranya lagi yang menjadi masalah, salah satunya adalah ketika rest area nggak cukup mereka panik. Nah kemarin kami ambil solusi. Jadi gimana? seperti yang kami sampaikan ada 10 rest area dari 207 sampai 450 sampai Bawen. Itu rest area atau pom bensin di luar jalan tol. Di luar jalan tol. Oh jadi harus keluar dulu betul, bentar harus keluar, masuk lagi masuk tapi tanpa ada biaya tambahan jalan tolnya. Oke. Nah ini kan solusi kan. Jadi mereka ketakutan kalau keluar apakah kemudian bayarnya berubah. Nah tanpa biaya tambahan. Ini juga kami sosialisasikan. Dari dan itu sudah berlaku berarti ya nanti? Sudah berlaku nanti. Oke. Nah, dari 207 dan ini juga kami pilih yang dipastikan mempunyai kapasitas di atas 200 kendaraan, ada tempat istirahatnya, cukup lah untuk masuk lagi juga, dan itu bukan jalur yang padat gitu. Iya, ada mekanismenya nggak harus keluar berapa jam baru bisa dimasukin dihitung? Sebetulnya kan batasan di rest area dulu kan kita bilang 3 jam dan sebagainya, tapi dalam angkutan Lebaran ini pasti nggak perlu dilakukan pembatasan. Pokoknya karena tetap aja. Ya, karena semua kan punya lama istirahat masing-masing. Kan kita mau menjadikan bahagia. Iya. Karena jadiin bahagia ya tetap dijaga supaya mereka tetap mudik aman dan tetap bahagia. Pengalaman saya sih karena saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat ya, Mbak Mary ya. Termasuk rest area itu salah satu fokus kepolisian Pak, bekerja sama dengan teman-teman jasa marga Pak. Kalau terlalu rame juga kan akhirnya ngantri juga tidak ini. Kadang kepolisian menggunakan diskresi. Bila kondisi di dalam jalan tol sudah dalam rest area sudah terlalu padat, kita akan melaksanakan diskresi kepada pengguna jalan untuk menggunakan rest area yang lain. Tetapi kita juga mengingatkan masyarakat yang terlalu lama gitu. Jadi ada public announce. Jadi gitu dia. iya, bapak-bapak yang sudah ini itu dilakukan sama teman-teman jasa marga, sama teman-teman kepolisian dan teman-teman yang memang bersama instansi terkait Menhub juga melakukan itu, mengingatkan udah berapa lama gitu kan kita, sehingga flow up-nya itu, flow traffic-nya bisa diatur gitu kan. Dan itu udah sistem yang sangat bagus. Memang kadang-kadang yang kadang-kadang suka agak perlu perhatian pada saat buka puasa. Benar. Pada saat buka puasa itu kan everybody want to stop there. Yang terdekat karena mau buka puasa dan lain-lain gitu kan. Akhirnya terjadi. Tapi dengan pola-pola komunikasi, masa komunikasi yang sedemikian kita buat secara cair lah gitu. Itu semuanya bisa. Selama ini bisa kita kelola dengan bisa ya. Dan perencanaan dari awal sih. Asalkan kita sebenarnya kayak jadi tahu nih di titik ini. Jadi ada beberapa opsi kan ya. Sehingga sometimes kita lupa gitu bahwa selain 57 berikutnya sebenarnya nggak terlalu jauh juga gitu. Jadi ada beberapa opsi jadi bisa direncanakan. Sebetulnya ada beberapa juga yang kami berikan ini panggilnya Mbak Mary aja ya. Biar ikutin Pak. Boleh. Jadi yang sekarang ini kami juga jadi pengalaman di Nataru yang lalu. Kami mencoba juga mengeluarkan atau mengenalkan ke masyarakat aplikasi namanya Travoy. Itu traveling with joy ya. Bener, tapi tetap comfort and enjoy. Comfort and enjoy. Travoy ini 3.500 kamera dan termasuk tadi mapping terhadap kemacetan dan sebagainya ada di situ. Jadi masyarakat bisa melihat, termasuk rest area bisa melihat. Gitu. Jadi, mereka sebenarnya bisa melihat bahwa ketika ini ada kepadatan masyarakat, semua pengguna, ini lagi padat gitu. Kalau ketika lagi padat,
terus aja gitu ya. Dan memang ini himbauan membawa makanan kecil ketika buka puasa. Betul. Dan pengambilan keputusan ini biasanya juga tadi ceritakan Pak Wamen, kita biasanya tidak buru-buru. Jadi ketika rest area itu namanya ada rest area management. Jadi ada radarnya, ada kameranya untuk mengukur kapasitas. Itu ada. Kalau begitu full, langsung biasanya kita menggunakan juga memberikan pengumuman di dynamic message sign itu, dikasih yang biasa ada di pinggir tengah tahun, tidak gunakan rest area 57 gitu. Gunakan kilometer berikutnya, himbauan itu. Dan ada juga yang CMS yang mobile juga kita berikan. Jadi sekarang kan udah masa digital dan DMS ini udah kita kendalikan. Jadi tidak situasional di setempat itu enggak, tapi kita kendalikan sehingga betul-betul air yang harus dijaga kelancarannya, mengalir semua gitu. Iya, karena kadang-kadang bukannya kita nggak mau, tapi mungkin kita tidak tahu. Tapi kan dengan kita memberikan informasi lebih, kita jadi tahu. Akhirnya kita punya lebih banyak pilihan, gitu. Nah, tadi kalau Pak Dirut lebih menjelaskan ya, tentu saja sebenarnya kalau kita ngelihat dari pergerakan kendaraan dan orang-orang itu memang dari Jabodetabek lebih banyak ke arah timur gitu. Makanya tadi kan diurai ke sini dan makin lama makin terurai pastinya. Nah, tapi kalau yang ke arah Merak itu kan semuanya nggak akan terurai karena semua ke satu tujuan, ke pelabuhan gitu. Makanya tadi menarik juga bahwa ternyata kalau di situ memang harus dijeda, nggak bisa terlalu lancar karena kalau nggak nanti numpuk di pelabuhan. Nah, tapi kalau dari Kementerian Perhubungan sendiri pun juga sudah melakukan perluasan, jadi pelabuhannya bukan hanya satu titik saja, tapi kan juga diurai nih sekarang menjadi 4 titik pelabuhan kalau nggak salah. Jadi Mbak Mary, Kementerian Perhubungan berdasarkan tadi sampaikan evaluasi tahun sebelumnya, kan dulu kalau dikenal kan kalau Merak kolor gitu, macet dan lain-lain gitu ya. Jadi Pak Menteri itu melakukan kebijakan, diatur, dievaluasi. Jadi kita sekarang tidak hanya memanfaatkan pelabuhan Merak saja. Kementerian Perhubungan membuat kebijakan pelabuhan-pelabuhan seperti BBJ, Ciwandan, Indah Kiat kita pakai. Dan itu bukan hanya itu dipakai, kita pastikan kesiapan pelabuhan-pelabuhan itu. Berapa daya tampungnya, berapa kapal bisa masuk, berapa kapal bisa beroperasi di situ. Kita lakukan bekerja sama dengan ASDP dan teman-teman pengusaha asosiasi. Nah, itu bukan hanya itu saja Bu Mary. Kita pastikan jalur keluarnya, buffer zone-nya dan lain-lain. Sehingga kita bisa memitigasi terjadinya tumpukan kendaraan yang akan masuk ke kapal. Bahkan Pak Menteri sekarang mencoba dengan program 1 ini, prioritas beliau ini kan keselamatan. Jadi kita buat nih dalam pengaturannya, kalau bus sama kendaraan pribadi dia hanya bisa di Merak. Lalu untuk kendaraan yang tipe 7, 8, 89 itu di BBJ. Karena memang daya tampungnya besar. Apalagi sekarang BBJ itu sudah ada 6 dermaga yang bisa pakai, 6 atau 7 dermaga. Begitu juga di Ciwandan kita khususkan truk yang ukuran 56 sama kendaraan sepeda motor. Sehingga masyarakat lebih nyaman, lebih kan kalau di Merak nih misalnya di situ udah bus truk ukuran yang besar, sebelahnya mobil kan kayak Oppo gitu. Waduh, ini kalau apa-apa. Itu diatur demikian rupa. Jadi rekayasa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan itu menyangkut semuanya. Mengurangi kepadatan supaya delay sistemnya tidak usah kita pakai, jalan semua gitu ya. Termasuk kita itu keselamatan, kenyamanan. Pokoknya seru lah Mbak Mary. Makanya nanti Kementerian Perhubungan harus undang Mbak Mary ini kalau lagi rame-rame di situ. Bagaimana pengaturannya? Tapi ya harus tahan masuk angin karena memang sampai malam kita di situ Bu Mary. Soalnya topnya itu justru di jam 1, jam 2 malam. Itu biasanya. Ya kita sahur di situ lah. Kayak gitu. Tapi ya asik lah. Maksudnya bener. Ini upaya kita untuk memberikan satu kenyamanan, keamanan, dan lebih memprioritaskan kepada keselamatan kita semua. Itu Bu Mary. Dan setuju sih, berarti sebenarnya dari diskusi awal ini kita sama-sama bisa mensummary-kan bahwa bukannya fasilitasnya yang kurang. Of course tentu kita akan selalu mengupayakan, tapi bukannya kurangnya infrastruktur, tapi bagaimana kita bisa mengurai sehingga semuanya bisa terkoordinir dengan lebih baik lagi. Karena kan contohnya kalau rest area sesungguhnya cukup hanya saja karena semua ini berbarengan di saat yang bersamaan di satu tujuan, jadi sehingga terjadi penumpukan di situ. Nah, makanya beberapa hal yang juga sangat kita apresiasi adalah mengurai dari segi
waktu juga nih, Iya. waktu untuk mudik. Makanya dengan adanya WFA ini Iya. harusnya sih cukup membantu ya, karena berdasarkan dari kemarin Nataru pun juga Iya. berguna gitu. Ya, gimana nih? Mungkin dari kementerian sendiri. Kementerian Perhubungan beberapa kali dalam operasi kemarin itu kita memang menyarankan untuk WFA. Tujuannya adalah memecah kepadatan. Iya. Misalnya waktunya sangat mendesak 7 hari itu libur ya. Jadi orang akan memanfaatkan 7 hari ini penuh gitu ya. Apalagi yang mendekati 1 hari atau 2 hari sebelum Lebaran. Biasanya rame itu. Tapi dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, work from anywhere diatur, sehingga yang tadinya 1 minggu jadi 12 hari atau 15 hari. Iya. Nah dengan demikian masyarakat kita bisa mengatur waktu. Iya. What is the best time dalam pandangan mereka gitu untuk menghindari kepadatan di jalan dan lain-lain. Dan himbauan-himbauan juga kita sampaikan. Iya. Silakan berangkat, kalau bisa jangan berangkat pas lagi 1 hari atau 2 hari Iya. sebelum hari raya gitu kan. Nah pengalaman kami dalam 3 kali gitu, Natal tahun lalu, yang kemarin, Lebaran tahun lalu ya. WFA ini sangat efektif dan bermanfaat. Sangat efektif dan bermanfaat. Beban jalan tol juga tidak jadi terlalu banyak, jadi tidak terlalu besar. Begitu juga pada saat arus baliknya demikian diatur, sehingga lebih mudah termitigasi, lebih mudah mengendalikan dalam menghadapi situasi. Iya. Jadi saya WFA itu sangat-sangat membantu ya. dalam rangka menciptakan mengurangi kepadatan di jalan raya. Oke. Tapi selain itu juga arus jalan tolnya juga diperbanyak nih, ada jalan tol baru yang akhirnya juga dibuka khusus Wah, untuk ini mudik nih, ini ya. kan. Ini informasi berharga ini nih. Berharga banget nih, kita dengarkan langsung dari sumbernya. Jadi saya itu tadi menarik gitu ya. Ini WFA sampai nanti jalan yang dibuka. Jadi saya kan kebetulan mengalami udah berarti tahun ke-5 gitu ya. Pergeseran perubahan. Menurut saya ini yang paling bagus. Kenapa? Karena sebelumnya itu bahkan WFA itu dibuat ketika, masih ingat ya dulu Pak Wamen, ketika prediksinya agak salah, kemudian keluar, bukan salah, belum akurat sekali, sehingga arus mudik lebih tinggi. Ketika hari tinggi, kemudian masih ingat muncul lah, tambah WFA lagi gitu, di setelah Lebaran gitu. Nah, ini kemudian dipahami kita dari belajar dari situasi ini, bahwa WFA ini adalah distribusi. Distribusi jatuhnya di hari raya, di hari apa, apalagi ini tambah hari nyepi gitu kan. Iya benar. Nah tapi ketika ini distribusikan ini, kemudian kami juga mencoba melihat berapa sih kapasitasnya, berapa sih yang akan bergerak gitu. Dan kemudian di mana waktu-waktu yang tertingginya, yaitu misalkan H-3 sampai H+3, kan potensinya seperti tertinggi seperti itu ya, H-3 sama H+3. Bisa bayangkan bahwa kapasitas jalan tol seluruh ruas ya, itu biasanya idealnya dengan katakanlah sekarang itu 200.000 saja untuk lintasan sampai dengan Cikampek, itu sudah cukup padat. Jadi antara volume dan kapasitinya udah full. Kalau kita visi rasionya, artinya kalau visi rasionya udah sampai 0,9, itu berarti bahu jalan mulai dipakai gitu. Harus menggunakan kontraflow. Jadi kita hitung per jamnya seperti pergerakannya. Nah kemudian dengan menggunakan ini, tampaknya ada beberapa yang harus didukung. Contoh dari arah Bandung ke Jakarta. Nah kami kebetulan baru mengerjakan yang namanya Japek Selatan. Japek Selatan yang lagi rame gitu ya, kan cepet gitu. Nah kemarin kami kejar untuk dipastikan bahwa ketika terjadi kepadatan, ini kan pertemuan dari Cipularang, dari Cikampek kan akan ketemu di kilometer 66. Ini harus diatur, kalau enggak biasanya 66 dan seterusnya ada kepadatan. Dan dengan agenda fungsional di Japek itu, kita harapkan nanti dari Sadang langsung ke Setu, yaitu di Jor 2. Jadi ini langsung ke Jor 2 dan langsung masuk tol lagi ke Cimanggis, langsung bisa, yang mau ke Bekasi bisa gitu. Nah ini sangat membantu. Nah bersama dengan pelaksanaan fungsional itu kami tambah juga beberapa. Contoh kemudian masuk ke Bawen, itu ada Bawen Jogja sampai dengan Ambarawa saja. Itu cuma 6 kilo, tetapi mengurai dari kepadatan dari Bawen sampai Pasar Ambarawa. Biasanya kan stuck di situ. Nah ini cukup bantu. Jadi ini setelah pasar dan keluar. Kemudian dari Solo yang dulu sempat ramai Prambanan, nah sekarang udah masuk ke Purwomartani, masuk ke Jogja. Ini cukup lumayan, setidaknya bisa membagi mana yang Prambanan, mana yang masuk gitu. Dan yang terakhir nanti ini yang harus, tadi saya juga dalam
TFC wanti-wanti ini hati-hati nih kayak Brexit gitu karena ini adalah baru dari Probolinggo keluar dulu ke Kending, sekarang sampai Besuki. Kenapa? Karena sekarang ketika sampai di Besuki ini jalan tol baru ya, yang lokasinya sangat bagus di atas Gunung Paiton. Wah. Jadi orang itu akan excited melihat gitu. Nah, inilah yang harus kita siapkan, mengurai tapi juga harus dijaga dengan hati-hati. Nah, ini saya tadi menceritakan bahwa salah satunya upaya kami mengedukasi tadi, ini contoh waktu Nataru kemarin ya. Nataru kemarin juga ternyata kan kita dengan, ini saya izin mengenalkan Travoy tadi. Boleh. Dan ternyata usernya luar biasa. Jadi peningkatannya itu dari hampir 300.000 download dan setiap harinya itu sekitar 16.000 sampai dengan 26.000. Sehingga pada waktu berangkat izin Pak Wamen, kita berangkat tanggal 24 kan kita kontraflow. Kita kontraflow. Nah, karena ada 201.000 traffic keluar. Pada waktu masuk tanggal 4 Januari itu juga 201.000. Yang tadi bilang Mbak Mary terurai. Karena kenapa? Karena edukasi. Mereka melihat sendiri, mereka manjat, bisa dipantau langsung berarti ya CCTV yang ada di Jasa Marga. Bisa melihat dan bahkan bisa melihat kepadatannya, merah jangan berangkat. Ketika merah mereka membuktikan bisa melihat misalkan ada traffic, ada kameranya bisa ngelihat seperti apa gitu. Kalau dibutuhkan ada kejadian lalin juga ada infonya. Jadi ini sudah waktunya bahwa pengguna jalan tol juga diedukasi, bisa memilih sendiri gitu ya, bisa merencanakan sehingga mereka tetap menikmati mudik dengan baik. Iya, dan bahagia. Dan bahagia. Bu Mary, saya ini kan orang Sukabumi ya, maksudnya pulang pasti ke Sukabumi ya. Biasanya kalau udah keluar Cigombong itu kan padat tuh sampai ke Cicurug, Parung Kuda sampai ke Cibadak. Alhamdulillah nih sekarang nih masyarakat yang berangkat Sukabumi nanti bisa menggunakan fungsi jalan tol, nanti keluarnya di Cibolang. Jadi kemacetan yang di daerah Cicurug, Parung Kuda dan Cibadak, pertigaan yang ke arah Pelabuhan Ratu itu dengan adanya fungsi jalan tol yang ke arah Cibolang atau yang tahap 3 ini terurai banget ya. Nah, nanti saya akan menikmati karena kan saya sering sekali ke Sukabumi. Nengok kampung. Kalau bisa jadi provinsi beliau gubernur lah. Gubernur Sukabumi. Maaf Pak KDM. Tapi ini berarti untuk jalan tolnya ini sudah dibuka dari sekarang atau nanti? Nanti H-10 dioperasikan. H-10 baru dioperasikan. Jadi sekarang terutama yang sekarang baru finalisasi kan yang Japek Selatan. Karena memang Japek Selatan ini betul-betul baru dan ada beberapa yang harus dibuat karena fungsional. Tapi kalau yang Besuki sudah sangat siap, kemarin juga Purwomartani siap. Oke. Insya Allah ya bisa dibuka lah untuk finalisasi. Amin. Pasti ya. Ini salah satu contoh bahwa teknologi itu membantu manusia, gitu kan? Karena dengan teknologi kita jadi bisa terukur dan kita jadi bisa lebih memprediksi dan membuat perencanaan yang lebih baik lagi. Bahkan fungsional pun kami berikan kamera nanti untuk monitor. Termasuk radar. Jadi walaupun fungsional, radar, jumlah kendaraan, kamera juga kami. Karena kami kan dalam pengambilan keputusan kan jangan sampai fungsional pun malah justru mengganggu kelancarannya. Jangan lupa bro, fungsional kita masih gratis ya. Ya, dan gratis. Gratis. Oke. Tinggal di-download aja berarti ya. Di-download aja. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong tentang ini kan jalan tol ya, tapi saya juga mendengar karena ini kan kita lagi mendengarkan beberapa permasalahan yang terjadi. Tadi udah dibahas nih masalah rest area yang selalu padat, kemacetan yang akhirnya sudah diurai gitu. Nah, salah satunya juga jalan yang mungkin masih rusak. Nah, ini kan juga butuh perbaikan dan ini pun juga harusnya kan sudah diwanti-wanti bahwa tidak akan ada perbaikan jalan di saat Lebaran +-7. H-10 berarti ya, supaya ya nggak mengganggu lagi. Nah, itu seberapa realistisnya itu bisa terjadi? Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada teman-teman dari PU ya. Beliau berjibaku benar loh Bu Mary. Memastikan bahwa arus di luar jalan tol itu layak untuk dikendarai. Mantap. Kementerian Perhubungan itu membuat tim dari Dirjen Perhubungan Darat mengecek semua jalur arteri, jalan nasional, provinsi dan kabupaten untuk memastikan bahwa jalan layak untuk dikendarai gitu, dipakai gitu ya. Nah,
hasil pengecekan kita pun kita sharing kepada teman-teman perhubungan, teman-teman PU. Dan teman-teman Departemen PU luar biasa responnya. Langsung tanggap. Misalnya karena saya juga kan takut nih, antrian yang ke arah Merak itu kendaraan yang ke arah BBJ tidak mau masuk ke BBJ karena jalannya rusak gitu ya. Kami ngecek ke sana sesuai dengan arahan Pak Menteri. Kami informasikan dan cepat. Beberapa langsung ditambal, diperbaiki gitu kan. Jadi Kementerian PU dari tingkat pusat sampai tingkat daerah itu benar-benar mempersiapkan ini supaya masyarakat bisa nyaman melaksanakan mudik. Memang ada kemarin paparannya Dirjen Bina Marga pada saat kita rakor dengan Bapak Kapolri, itu memang diharapkan H-10 tuh sudah dipakai, sudah tidak ada perbaikan. Jadi tidak ada gangguan dan lain-lain gitu. Tidak ada yang jalan di stop, jalan yang dikasihkan cuma satu jalur dan lain-lain. Insya Allah, dan sekali lagi saya pada kesempatan ini menyampaikan rasa bangga dan apresiasi lah buat teman-teman Kementerian PU. Beliau-beliau ini bekerja keras lah, luar biasa. Sementara dari Kementerian Perhubungan yang berdasarkan tupoksinya, kita menyiapkan sarana keselamatan, lampu-lampu jalan, rambu-rambu dan yang lainnya. Begitu kita siapkan supaya masyarakat dapat petunjuk, dapat kenyamanan, dapat keamanan lah dalam berkendara. Demikian Mbak Mary. Oke, ya kita kasih semangat juga nih kepada teman-teman dari PU dan semua. Waduh, hujan-hujanan loh kemarin mereka tuh perbaiki itu. Padahal kalau dari pengalaman kami itu hujan itu tidak waktu yang tepat untuk memperbaiki. Iya betul. Kan kami juga sama itu, kami juga sama nih Mbak Mary, punya jalan juga kan memang karena beban ya, kan hujan juga intensitasnya sangat tinggi. Jadi biasanya itu tidak bisa dihindari, apalagi ketika beban tinggi. Kalau bahasa teknisnya ketika katakanlah kalau jalan mulai kelihatan kerikilnya gitu ya, kelihatan agregatnya itu memang harus betul-betul harus cepat-cepat ditutup gitu ya. Nah, beberapa program ini sama juga, kami di semua jalan tol kami pastikan nanti di H-10 sudah berfungsi. Tapi kami juga akan mempersiapkan patching, karena patching ini tidak ganggu, nggak pakai penutupan. Karena kalau ada lubang sedikit kita harus ditutup supaya tidak menimbulkan gangguan. Gitu. Nah, patching ini nggak ganggu lalu lintas karena dilakukan ditutup. Compression namanya, dari selesai lewat, kemudian patching-patchingin kita bisa lakukan. Tetap ada tim. Karena nanti arus balik juga jangan sampai juga rusak gitu kan. Karena selama intensitas hujannya masih tinggi, sangat berpotensi. Tapi kami yakini sih enggak, karena memang ini pada saat H-10 sampai H-10 kan kendaraan golongan 1 ya. Praktis jalan sangat baik terjaga. Dan sekarang pun juga sama, kita juga berusaha melihat kemarin sampai izin Pak Wamen sampai dengan kilometer 2 Batang sudah selesai semua, dan sebagian Cikampek juga Janger Jakarta Tangerang juga namanya Janger singkatannya, itu juga selesai. Jagorawi masih aman ya. Ya mudah-mudahan H-10 sudah selesai semua. Dan saya juga betul apresiasi karena memang kemarin kami dengan PU kan mengevaluasi terus, gitu. Disebut jalan mantap Pak sebutannya ya. Jalan mantap. Iya, jadi kita siap bahwa untuk digunakan selama Lebaran nanti. Amin. Ada lagi nih keresahan masyarakat, karena masyarakat suka banyak resahnya juga nih ya. Tapi nggak apa-apa, kita mendengarkan supaya kita bisa selalu cari solusinya ya. Gitu. Nah, seringkali ini ngomongin tentang harga tiket. Karena mau pulang mudik, tapi harga tiket mahal. Padahal katanya udah diturunin, tapi kok tetap mahal juga di lapangan gitu. Mungkin komentar dulu nih tentang harga tiket dan mungkin beberapa insentif yang sebenarnya sudah dilakukan dan sudah diberikan kepada masyarakat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran dan mereka memberikan stimulus masyarakat untuk bisa mudik dengan biaya yang lebih terjangkau. Beberapa diskon seperti angkutan penyeberangan kita diberikan, Pelni, juga angkutan kereta api dan diskon angkutan udara. Yang tahun ini pemerintah tetap memberikan untuk angkutan penyeberangan itu sampai 100%. Lalu tarif kepelabuhanan ya setara 21 sampai 22% lah. Lalu untuk Pelni kita 30%.
Begitu dengan kereta api. Oke. Nah, begitu juga dengan pesawat kalau dihitung-hitung gitu bisa 17 sampai 18%. Iya, ini mungkin mereka harus tahu nih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ada informasinya tanggal-tanggalnya dari belum lewat kan ya, dari masih ada. 11 Maret, ada yang 12 Maret, ada yang dari 11 Maret, dari 14 Maret. Untuk udara itu dari 14 Maret sampai 29 Maret. Oke. Kenapa kadang itu keluhan bisa ada keluhan Iya. seperti itu ya Mbak Mary ya? Saya memahami kadang-kadang itu karena mungkin demand tinggi dan lain-lain, masyarakat panik dan lain-lain tidak memahami informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah ya. Nah, yang sering terjadi komplain kalau di jalur kereta api ini stimulus untuk ekonomi ya, Mbak Yeah, Mary ya, yeah. bukan untuk non ekonomi ya. Yeah. Kalau untuk kereta api, pelni ataupun penyeberangan itu rata-rata tidak terlalu banyak komplain ya. Oke. Yang sering komplain jujur Bu Mary itu di penerbangan, Pesawat di ya, udara, tiket pesawat. ya toh. Nah itu bisa terjadi karena memang kapasitas seatnya kan terbatas. Iya. Pesawat kita juga sekarang dioperasionalkan kan hampir 400 pesawat untuk tahun ini gitu ya. Iya. Tapi begitu animo mudik itu begitu besar, terkadang seat yang disiapkan itu tidak cukup. Nah, ada masyarakat yang kadang-kadang karena buru-buru terus naik bisnis. Iya. Lalu menyamakan ini kok tiket, sementara ada pengawasan kita, ada tarif batas bawah, tarif batas atas. Kementerian Perhubungan mengawasi ini benar nih Bu Mary. Jangan sampai masyarakat tuh dirugikan gitu. Iya. Iya. Secara kita bekerja sama dengan Komdigi, dengan kepolisian, dengan instansi terkait agar pelanggaran tarif ini tidak terjadi gitu ya. Iya. Cuma kadang-kadang itu ada masyarakat yang bisnis ini kan nggak diatur bisnis tuh. Iya. Saya saudara-saudara yang saya dari Papua wilayah timur kadang-kadang saya juga merasakan karena saya pernah dinas di sana. Tapi kalau menggunakan tiket ekonomi itu tidak ini gitu. Kita mencoba, kita akan terus memantau untuk tidak terjadi itu. Nah, saran saya sih kalau hal seperti ini kepada masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi, agen-agen resmi gitu ya. Kadang-kadang ini kayak kalau di terminal bus misalnya gitu kan. Kadang-kadang kan suka ada yang jadi calo, yang jadi apa. Jadi jangan masyarakat membeli calo dari loket-loket aja. Misalnya di kereta api itu ada loket-loketnya memang resmi. Dan itu pasti tidak terjadi yang tadi disampaikan oleh Mbak Mary itu. Pemerintah berupaya dengan segala jalur pengawasan, jalur pengadilannya memastikan ini tidak terjadi. Oke. Ya jadi memang ada banyak sebenarnya. Jadi informasi ini sebenarnya semuanya juga sudah ada di websitenya juga. Karena kan diskon tadi tiket kereta api 30%, lumayan TPLNI juga. Kalau dari Jasa Marga ada diskon nggak nih untuk jalan tol? Ada. Waduh, banyak ini. Jadi sebenarnya tadi disampaikan Pak Wamen, sebetulnya permasalahan tarif tol itu hampir jarang, tetapi justru ini adalah bagian dari program pemerintah gitu. Nah, kemudian bagaimana juga program ini disesuaikan dengan apa sih fungsinya di dalam pengaturan mudik ini, yaitu adalah distribusi untuk kelancaran. Jadi selain diberikan semacam stimulus untuk diskon tarif tol, tetapi juga dihimbau semua masyarakat untuk mengatur kapan berangkatnya. Jadi contoh waktu di berangkat nanti 15-16. Nah kemudian dipulang di 26-27 gitu. Jadi diberikan kenapa supaya tidak hanya numpuk di 29, tidak numpuk di tanggal 18. Nah ini digedein aja tuh diskonnya di tanggal-tanggal itu. Oh 30%. Kalau pulang mudiknya di tanggal kalau 14-15. Nah, nanti kemudian ini kenapa? Karena memang tarikannya kan cukup panjang gitu ya. Dan ini kami juga memberikan diskon ini signifikan loh kalau misalkan dari 70 sampai kilometer 414. Gitu. Nah sebetulnya ada hal lain yang mungkin ini sama-sama karena kebetulan tidak hanya di jalan tol, karena saya kan bersama Pak Wamen, Pak Menteri gitu kan ngikutin ya. Ini sebenarnya ada beberapa yang bagus kalau nanti kita edukasi bahwa sebetulnya ini kan mudik yang rutin setiap tahun. Perencanaan harusnya jangka panjang kan. Kan pesen tiket jauh-jauh sebelumnya kan bisa lebih murah. Tapi kebanyakan gitu nggak tahu ini sebagainya kan sebetulnya bisa di arrange. Lebaran berapa sih yang harus pulang gitu. Nah ini harus kita coba komunikasikan terus kepada masyarakat. Kebanyakan yang mereka bisa melakukan katakanlah perencanaan yang baik gitu ya. Tentu juga pasti akan bisa mendapatkan harga yang paling baik. Gitu dan kemudian betul-betul siap. Nah seperti disampaikan tadi karena
belum pesen arasan, kan sebetulnya nggak ada ya namanya libur libur WFA kan udah tahu kan, Iya. diumumkan sejak, Benar. katakan diumumkan bahkan agak panjang WFA, diumumkan hampir 2 bulan yang lalu. Iya, betul. Nah sebenarnya kan kalau ngambil langsung action oke, direncanakan tanggal berapa, nggak ada sebelahnya, kan ini kan tidak mungkin harus 2 minggu kan, Iya. bahkan 20 hari loh total Iya, kita. 20 hari. 20 hari. Apakah diambil kemudian bergeser-bergeser kan pasti akan dapat. Iya. Tinggal dipilih mana yang harga sesuai. Bahwa semua effort saya kira pemerintah sudah memberikan yang bagus, tapi akan bagusnya kalau setiap mudik atau liburan seperti ini rencanakan dengan baik. Rencanakan. Maka tadi nggak cuma infrastruktur tapi Infraculture, infraculture-nya. iya. Ini juga Bu Mary, saya harus menyampaikan satu kebijakan pemerintah dalam mendukung mudik bahagia ini ya. Dari Gimana? tahun-tahun sebelumnya tuh Mbak Mary. Pemerintah juga merencanakan melalui Kementerian Perhubungan, bahkan ada instansi yang lain, bahkan pihak swasta. Kita ada program mudik gratis loh. Ada yang menggunakan kendaraan bus, Oke. bahkan motor gratis, dinaikkan di kereta. Oh, oke. Ada yang dinaikkan kapal. Iya, Teman-teman TNI kemarin pada saat paparan juga ada rencana mengangkut mudik gratis, motor dan Oke. lain-lain dari Jakarta, Semarang dan Surabaya. Kereta api juga sama, Pelni Iya. juga Direktur Perhubungan Laut juga sama. Jadi kenapa ini dilakukan untuk membantu masyarakat Iya. supaya bisa cuti dengan biaya yang sangat murah. Nah, yang kedua, kami juga punya manfaat mengurangi volume kendaraan. Kalau ada sebagian masyarakat yang menggunakan mudik gratis kan volume kendaraan di Iya, jalan itu kan lumayan. tidak terlalu banyak. Betul. Sehingga polis hajar di bidang lalu lintas bisa terurai dan lain-lain. Nah, selain Kementerian Perhubungan, instansi-instansi BUMN tuh pasti tuh. Iya. Biasanya Ada. bro Dirut nih yang suka jadi koordinator di BUMN yang suka ngatur-ngatur itu. Mudik gratis. Mudik gratis. Iya. Dan beberapa teman-teman pengusaha gitu ya. Seperti misalnya teman-teman dari Indofood, teman-teman dari Temposcan, teman-teman dari Jarum, dari Jamu, itu juga melaksanakan mudik gratis. Iya. Cuma untuk karyawannya atau mudik orang-orang yang terlibat di dalamnya. Cuma Kementerian Perhubungan mengatur pola keberangkatan. Oke. Karena jangan sampai gini, Barengan nanti malah. barengan, nanti kasihan Pak Ripan itu di jalan tol tuh bus-bus semua tuh, roti-roti kotak semua gitu kan. Sudah pernah terjadi lah. Nah itu salah satu evaluasi yang kita Oke. laksanakan di tahun lalu. Oh kok jadi penuh gitu. Pemda DKI juga banyak Oke. gitu. Jadi mereka harus melakukan penschedulean ya supaya Nah, nanti diatur oleh kita, Diatur. Cuma bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan ini, channel-channelnya untuk daftar terbuka kok, bisa Oke. dilihat di Informasinya online. itu ada ya, Ada, jangan sampai ada. mereka wah udah telat gitu kan Dari udah tahun- habis. Bu Mary dari tahun ke tahun ya Mbak Mary itu orang-orang udah pakai, sudah saling share menyer, Siap. naik bus aja dan gitu kan, jadi lumayan. Begitu juga harus sebaliknya juga dikasih. Oke. Bahkan tahun ini bukan hanya untuk Jawa dan wilayah sekitarnya, termasuk pemerintah melakukan mudik gratis bagi saudara-saudara kita yang mengalami bencana di wilayah Medan, Oke. Sumatera Barat, dan Aceh. Ada program-program itu Oke. yang akan kita laksanakan. Iya. Jadi saya punya pengalaman nih, Mbak Gimana? Mary. Jadi ya betul yang disampaikan beliau. Saya ini dulu ketua mudik gitu ya. Ketua mudik. BUMN, ya kan. Jadi hampir 4 kali ya. Ya, 4 kali kali ya. berturut-turut. Kalau harus cerita kan sebelum jasa marga saya di Jasa Raharja. Pas ada jasanya terus. Iya, selalu berjasa ya. Dan ini betul. Jadi ada beberapa hal yang kemudian yang tadi tidak kita pikirin sekarang jadi Iya. saya pikirin. Iya. Ternyata kalau nggak diatur jadi bisnya tiba-tiba numpuk di Numpuk. satu hari. Nah ini kemarin kami juga sampaikan dalam beberapa rapat koordinasi harus kita atur. No. Yang kedua sebetulnya dari pengalaman saya melakukan mudik gratis maupun juga, jadi kita udah berubah. Berubahnya begini, dulu itu semua manual menjadi online. Ketika online tidak terintegrasi. Apa yang terjadi adalah akhirnya orang milih mana bis yang enak gitu. Oke. Jadi ada yang kosong, ada yang kurang dan sebagainya. Sekarang udah nggak bisa lagi. Mereka tuh harus dari manapun, misalkan Pertamina juga membuat BUMN semua gitu Iya. ya. Kita diintegrasi. Jadi kalau udah dapat dari sana nggak dapat dari mana-mana. Oke. Jadi supaya adil kan bahwa mereka juga bisa mengajak 5 anggota keluarganya. Iya. Nah, bahkan ada yang kalau misalkan sampai dia tidak berangkat itu blacklist tahun. Oke. Tahun berikutnya baru tujuannya supaya Oh ya, orang bagus tuh. kan Nggak memanfaatkan. menyanyiakan Betul, kesempatan. kesempatan kan sayang kan. Benar. Sementara nggak dapat. Nah, ini kan juga edukasi Benar, bahwa ini benar. rutin terus mengangkut ketika mereka mengendarai bis bahkan motornya diangkut truk gitu. Dan itu menjadi fasilitas. Kenapa? Karena takutnya mereka ketika sampai di daerah
kemudian mereka nggak ada kendaraan, ngeluh lagi kan, dan artinya aduh kita nggak ada kendaraan jadi bagaimana, mereka harus bawa mobil lagi ya, mendingan kita fasilitasi motornya pun dikirim karena memang motor tuh kecelakaan hampir 77% korban motor. Nah termasuk dengan kereta api dan sebagainya. Jadi hari ini insya Allah lebih bagus. Amin. Ya pengaturan Amin, terhadap amin, mudik dan itu ada terus. Jadi kalau ada yang belum tahu, ketik aja mudik gratis pasti di banyak link. Oke. Nah, kalau memang belum dapat karena terlambat gitu. Iya, Karena sebetulnya ini dan jangan khawatir setiap tahun pasti ada. Betul. Pasti program ini semua pasti akan memberikan mudik gratis dan pasti akan bertambah. Ya. Betul. Dan harus selalu dicek nih yang mana yang beneran official. Iya. Karena kan zaman sekarang ada juga travel ilegal Ya. yang maksudnya yang sebenarnya itu tidak benar gitu dan itu sebenarnya sangat merugikan masyarakat ya. Gimana nih caranya? Apakah itu benar itu fakta terjadi di lapangan kan selain travel ilegal? Benar Mbak Mary, beberapa kali terjadi masyarakat menggunakan travel yang ilegal yang tidak terdaftar ya, yang sebenarnya secara teknis layak kendaraan tidak baik untuk berkendara. Sebenarnya harusnya masyarakat menggunakan sarana bus yang sudah terverifikasi dan sudah diremcek oleh instansi perhubungan ya. Kan kami melaksanakan remcek hampir 32.000 bus yang akan dipakai untuk mudik ini gitu. Dan semua sudah dilaksanakan remcek. Tapi karena animo masyarakat yang begitu tinggi, kadang adalah saudara-saudara kita yang memanfaatkan punya kendaraan disewakan sekalian. yang sebenarnya itu tidak layak jalan. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat gunakan transportasi bus yang memang sudah terverifikasi, sudah terdaftar, dan itu pasti udah layak uji. Ya, karena jangan sampai karena lebih murah gitu menggunakan, karena kemarin ada beberapa kejadian ya ternyata kita ini kan dia tidak resmi, itu ilegal lah gitu kan. Itu biasanya tuh yang ukuran bus-bus kecil itu ya kayak AS, Carry gitu ya, itu yang. Tapi kemarin kita udah melakukan tindakan juga. Nah, ini yang kita himbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan itu. Walaupun mungkin lebih murah, lebih apa gitu ya. Karena faktor keselamatan kan tentu saja lebih penting. Kalau memang tidak punya dana untuk pulang mudik, gunakan aja sarana mudik gratis, kan lebih ini menurut saya kan. Kan tadi satu orang bisa bawa 5 orang dan pulangnya pun sama. Diatur demikian rupa harinya. Demikian Mbak Mary. Betul. Sebetulnya para pengguna mudik gratis ini juga bisa saling melakukan verifikasi. Jadi kepada yang ngikutin program juga jangan hanya melihat gratisnya saja, tapi siapa sih gitu ya. Kemudian langkah berikutnya pun bahwa mudik gratis ya gratis, nggak ada dipungut biaya sama sekali. Jadi jangan sampai kemudian ada oknum dan sebagainya juga ini kan bayarkan. Dan kemudian cara registrasi, cara mengambil, kan sekarang tiketnya udah menggunakan barcode ya atau kris. Nah, tetapi registrasinya bisa datang. Karena pada saat datang pasti kan diberikan souvenir, peralatan untuk mudik dan sebagainya. Pasti datangnya ke instansi yang melakukan program. Dan itu diverifikasi kan, datang bawa kartunya benar dikasih, kemudian nanti dan sekarang ini sudah semua menggunakan udah online, sudah bukan aplikasi. Tidak ada yang tidak ada yang manual gitu ya. Tetapi verifikasi usernya tetap harus dilakukan. Karena kan penting bagian bis. Jadi dihimbau lakukan verifikasi gitu ya. Bisa dicek gitu bahwa BUMN paling sering gitu ya dari untuk mengadakan, dan kalau BUMN ya betul-betul datangnya ke BUMN, jangan datang kemana gitu ya. Pengalaman beliau nih, Karena ternyata ada yang ngaku-ngaku datang ke lain gitu ya. Karena pasti kalau dari BUMN bisnya pasti udah kami atur, bahkan kami juga menyiapkan tidak itu saja yang difabel dan sebagainya kita siapkan juga. Karena memang rutin setiap mudik itu ada 2 bus. Dan pasti diantar sampai ke tempat. Dan kereta api juga cukup signifikan. Kami hampir BUMN itu lebih dari 62 gerbong gitu yang diberikan. Karena kereta api ini yang paling membantu, terutama saya dan Pak Wamen. Kalau masuk yang mudiknya naik kereta api terbantu sekali. Gitu. Benar. Apalagi sekarang kereta api juga sangat baik loh fasilitasnya. Sangat bagus dan ekonominya tuh bukan ekonomi eksekutif sebetulnya. Ekonominya nggak ini Bu Mary,
duduknya bukan tegak sekarang mah, Udah ekonominya udah bisa nyandar Dan gini memang, tuh, enak memang saya harus banget bilang itu. kereta api bagus karena saya juga pernah jadi direktur kereta api. Berarti udah banyak juga nih berarti ya. Banyak jasanya berarti ya, Banyak jasanya. pengalamannya. Banyak pengalamannya. Jasa kereta api. Jadi cocok di transportasi. Transportasi dan Maksudnya apa perhubungan. nih? Udah ke infra. Tapi memang koordinasi itu penting banget. Makanya Ya. kayak Pak Menko AHY pun juga selalu kan untuk bisa mengkoordinir, mengorkestrasi semua hal yang sudah dipersiapkan dengan baik. Ya, tapi sekarang bisa dihubungkan supaya ya semua hal ini dilakukan benar-benar nyampe gitu kebaikannya dan untuk ada perbedaan di dalam masyarakat juga. Ya memang sekarang ini kan dalam konsep manajemen beberapa kali presiden gitu Iya. juga menyampaikan, Pak Menko juga sampaikan bahwa kita ini super team. Ya. Jadi keputusan, pekerjaan, dari proses perencanaan pun kita dilaksanakan secara sinergi. Iya. Karena sinergi dan kolaborasi itu menjadi kunci utama Iya. dalam semua proyek pekerjaan yang harus kita lakukan. Iya. Tidak bisa satu instansi atau satu orang bisa menyelesaikan semua. Harus bersama-sama gitu kan, karena ada keterbatasan baik masalah pekerjaan, kewenangan dan lain-lain gitu. Jadi yang ditekankan berapa kali kemarin pada saat rapat dipimpin Menko PMK Profesor Pratikno dan Pak Kapolri serta Menteri Perhubungan kemarin menyampaikan memang ini kolaborasi dan sinergi menjadi satu hal yang sangat utama dan tidak boleh ditinggalkan. Iya. Tidak boleh masing-masing pihak merasa bisa sendiri atau merasa dirinya hebat sendiri. No, tidak bisa seperti itu. Itu pengalaman kita berapa kali itu sangat luar biasa. Dan dalam perencanaan mudik tahun ini kita terus bersinergi secara intens dengan semua. Di bawah koordinasi PMK, di bawah koordinasi Menko AHY dan teman-teman lebih dari 18 instansi kita kalau nggak salah. Termasuk di dalamnya Direktur Jasa Marga, ada Jasa Raharja. Kita bekerja sama, saling berbagi informasi supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah buat masyarakat. Masyarakat bisa nyaman, aman, lancar, dan tadi slogannya mudik bahagia. Nah, untuk bisa bukan hanya bahagia tapi juga selamat ya. Ini kan tadi kita juga sudah memetakan dan memang kecelakaan tidak bisa dihindari, lebih banyak itu di kendaraan beroda dua. Nah, tapi sebenarnya menurut data juga 84% kecelakaan itu melibatkan truk overload. Jadi ini odol gitu. Yang memang tahun ini memang harusnya sih sudah ada pendekatan yang berbeda ya. Mungkin mumpung ada Pak Wamen, apa aja nih sudah dilakukan pendekatan yang berbeda sehingga pengawasan odol ini bisa berlangsung dengan baik? Dari evaluasi sebelumnya memang kita mendapatkan data yang disampaikan oleh Mbak Mary ya. Dengan data itu bahwa truk odol memberikan sumbangan sampai 84% terjadinya kecelakaan. Untuk itu Kementerian Perhubungan bersama teman-teman dari kepolisian, dari Korlantas dan teman-teman PU untuk membatasi khususnya kendaraan sumbu 3. Ya, jadi dibatasi waktu operasionalnya. Tetapi itu tidak semua. Ada kendaraan-kendaraan truk tertentu yang tetap bisa beroperasi melakukan transportasi logistik seperti yang mengangkut sembako, BBM, pupuk, bantuan bencana, hewan ternak dan barang pokok. Itu tetap bisa beroperasi. Tapi nanti ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi atau oleh pengusaha truk itu. Nah, pembatasan memang menjadi satu yang harus kita laksanakan supaya mengurangi beban jalan. Kan kalau kendaraan odol itu kan berat ya, kadang-kadang bisa menghambat. Iya, betul. Kendaraan di belakangnya, Merusak jalan kadang-kadang juga. karena dia berat, dia pengendalian terhadap kendaraannya juga mungkin tidak bisa fokus 100%. Makanya SKB itu memang mengatur itu. Sebenarnya SKB ini juga kita lakukan di event-event sebelumnya. Alhamdulillah bisa memitigasi. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menghimbau kepada teman-teman atau pengusaha angkutan truk untuk mematuhi SKB yang telah dikeluarkan. Bukan, ya ini keselamatan yang harus kita prioritaskan gitu kan. Nah, untuk penjagaan juga
di jalan tol juga ada apa sih kayak apa sih? Alatnya ya. Motion. Ini kan ada terus kepolisian juga gitu dengan Kementerian Perhubungan bila ada kendaraan truk yang masih beroperasi yang sumbu 3 itu yang Iya, mengangkat iya. tidak sesuai dengan yang diharapkan itu akan ditaruh di tempat-tempat tertentu Oke. supaya dia diam di situ gitu ya dikasih di buffer zone-nya gitu kan. Oke. Sekali lagi pada teman-teman pengusaha ini kita lakukan untuk keselamatan kita Iya. bersama. Iya. Dan butuh didisiplinkan ya, karena kalau nggak dari sekarang didisiplinkan nanti nggak akan pernah terjadi tuh zero odol Nah, yang menjadi mudah target tahun 2027 kan. Culture lagi. Culture lagi. Ya. Tapi kalau dari segi teknologi sesungguhnya kan bisa terdeteksi kan di Sangat. jasa marga kan Iya. terlihat. Iya. Ya, jadi memang betul. Jadi populasi truk itu kan cuma 12%. Tapi ketika kecelakaan begitu bisa sampai 84% adalah penyebab kecelakaan di jalan tol juga di antara adalah truk. Dan kemudian ini ada yang menarik. Gimana? Bahwa ternyata tahun 2025 aja gerbang tol kami itu ditabrak satu tahun itu 277 kali. Ditabrak, Iya, ditabrak. 277 kali Dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Jadi kira-kira ya 2 hari satu Dua hari hari kan. sekali. Kadang-kadang sehari 2 hari. Yang ramai sekali yang di gitu. Bogor itu ya Pak Dirut ya. Iya, dan Ditabrak. banyak sekali dan Iya. memang ketika kita cek ternyata waduh ini nggak direm cek dan sebagainya. Dan kemudian dari pengalaman itu kemudian kan biasa kita minta untuk maaf pengemudinya bertanggung jawab. Iya. Nah biasanya pengemudi juga nggak bisa karena mungkin ya mereka hanya pengemudi gitu kan. Pemiliknya juga tidak bertanggung jawab karena menyalahkan pengemudinya. Nah ini kan harus ada sama-sama. Oke. Bagaimana? Nah kemudian terpikirlah kemarin kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan. Terima kasih Pak Wamen, Pak Menteri. Di Kementerian Perhubungan itu namanya Blue E, bukti Iya. reduksi emisi. Di mana menggunakan RFID. Nah kebetulan kami kan pernah mengembangkan RFID yang kemudian belum diutilisasi. Dan ketika frekuensinya sama. Nah ketika sama terus kemarin kita uji berapa sih truk yang ditempel RFID itu, berapa yang terdeteksi di Jor E. Kemudian terpantau lah gitu ya. Bahkan pada waktu SKB kita di stop Iya. Nataru masih ke pantai yang lewat. Iya. Jadi, Oh, iya. jadi secara itu kepotret. Nah, yang menarik lagi kemudian kita kembangkan lagi bahwa saya selalu kalau bercanda ini kan apa namanya jembatan timbang ini kan penting gitu Iya, ya. iya. Tapi kan nggak gampang sekarang ini. Kemudian kami menginisiasi, kami itu memiliki namanya Wait in Motion, yaitu ada jembatan timbang tapi dia di bridge gitu. Jadi berapapun speednya dia bisa. Nah yang tadinya hanya lewat ke pantau, sekarang ke capture, ke foto. Oh. Dan ketika kita masukkan dalam program ini, ternyata hampir 80% memang overload. Gitu. Nah ini kan harus diingatkan. Itulah mungkin diantaranya apakah kemudian ya, tadi keselamatan. Jadi sebenarnya semua ini yang kita pikirkan itu keselamatan. Iya. Saya sih berharap bahwa pengelola jalan tol itu bahwa ketika masuk jalan tol ya mereka nyaman dan selamat Iya. gitu. Iya. Jadi bukan yang takut atau nggak tahu apa yang terjadi Benar, gitu. benar. Sebenarnya kan bisa diantisipasi. Nah, cara-cara seperti ini kemudian yang kita harapkan bagian dari identifikasi untuk mengedukasi bahwa ya odol nggak perlu lewat, harus Iya. comply. Gitu. Iya. Ya. Iya. Ya mungkin harus ada reward dan punishment itu dua-duanya harus tetap supaya bisa jalan ya. Ya memang harus semua pihak ya. Iya. Tapi kalau dalam hal ini saya sekali lagi mengimbau kepada teman-teman pengusaha truk untuk mematuhi aturan SKB inilah gitu ya. Ya tidak memaksakan kendaraan truknya mengangkut yang melebihi beban lah. Oke. Karena Dan itu- sudah ada kan? Sudah keluar berarti dimensinya harusnya berapa, Sudah sudah di berapa? SKKB itu sudah diatur. Oke. Bahkan waktunya pun sudah diatur. Oke. Sampai tanggal berapa diatur. Oke. Dan itu mohon izin sudah disosialisasikan. Oke. Dijen Perhubungan Darat atas arahan Pak Menteri sudah mengumpulkan pengusaha-pengusaha asosiasi pengusaha truk Oke. untuk SKB ini. Iya. Bahkan sebelumnya juga sudah diberikan ruang untuk memberikan saran dan Input lain-lain ya. gitu. Oke. Iya. Oke. Kan waktu Ya, meeting dengan Pak Menteri juga hadir kan? Iya, asosiasi, ya. waktu hadir juga tuh acara Kemen juga hadir Iya, gitu. Juga Selalu- ada selalu berarti ya, selalu dilibatkan. disosialisasikan dan Iya. dilibatkan juga. Oke, oke. Ya memang ini tadi sarannya Pak yang disampaikan oleh Pak Rifan ya. Kadang kalau ada kecelakaan tuh suka yang disalahkan tuh supirnya ya. Nah kita bekerja sama dengan instansi terkait mencoba kita akan kelola kita atur gitu ya. Jadi pemilik truk gitu ya. Iya. Atau pengusaha yang memaksakan angkutannya melebihi dari ketentuan itu
nantinya juga akan kita atur supaya dapat sanksi lah gitu kan. Sehingga nggak supir kan gajinya berapa sih Mbak Iya. Mary gitu ya Iya. gitu kan. Pemilik truk mungkin dia gue dapat untung, tapi Iya. kan pembeli order juga kita ingatkan karena itu satu proses sesuai dengan arahan Menko AHY kita laksanakan di Betul. 2027. Betul, Insya Allah Januari berjalan. 2027. Ya. Setuju. Kemarin saya juga bahas juga ya, tapi ini belum final ya. Sebenarnya ini bagus kalau kita mau terapkan dengan salah satu deputy Menko Infra ya kan. Waktu itu juga kan pertama kali bicara odol ini sempat saya dengan Pak Menko sama Pak Kakor Lantas Manajemen juga bagaimana cara kita sebelum melakukan kalau diperlukan gakum maka perlu edukasi kan. Iya. Tapi kalau kita mau edukasi kan harus tahu dulu siapa yang mau diedukasi. Betul. Ya. Audiensnya siapa? Berapa yang jadi diingetin dulu berapa yang melanggar. Sekarang ini kan karena tidak diidentifikasi maka tidak bisa kan mengidentifikasi siapa yang melanggar. Nah, makanya kemarin kami membuka diri gitu bahwa RFID ini kan kita kembangkan. Yeah. Ini dari satu lokasi ke pantau akan kita tambahkan. Yeah. Ini adalah untuk membantu karena memang pasti berpengaruh. Ya. Basicnya adalah untuk menjaga keselamatan di lalu lintas, Yeah. terutama di jalan tol. Dan kalau di jalan tol orang berkeselamatan, pasti keluarnya juga akan berkeselamatan. Yeah. Dan kemudian kalau diidentifikasi, melihat apakah bebannya melebihi atau enggak, weight and motion juga kita tambahkan di kawasan industri. Bahkan kami juga menghimbau gitu, seandainya paling keren adalah setiap kawasan industri punya weight and motion. Jadi pastikan bahwa truk yang keluar dari kawasan industri comply. Betul. Gitu. Jadi jangan nunggu di jalan tol gitu kan. Kan harus dimulai dari banyak pihak. Benar. Nah, terus kemudian nanti juga rutin rem check yang akan dikontrol karena Ya. kan nggak bisa terpantau kan ya. Ya. Dan nanti kapan-kapan misalkan Pak Wamen paling sering nih. Ya. Kami itu punya namanya comment center. Ya. Comment center itu melihat secara keseluruhan. Tadi saya juga menyinggung betul. Jadi kami punya data tapi kolaborasi paling penting. Jadi data itu sampai bisa melihat semuanya dari seluruh tol ya jaringannya. Itu tadi misalkan ada cuaca. Kami ada namanya water level sensor gitu. Bisa dilihat dan akurasi data ini hampir 90% di atas 90%. Terus sampai ada yang parkir di pinggir jalan pun kedetek gitu. Jadi nggak sembarangan dalam IMS yang kita miliki. Dan kemudian termasuk kalau yang odol itu pasti ketahuan. Iya. Ketahuan. Nah, dengan demikian maka dimanfaatkan itu. Jadi kalau yang melihat setiap jam berapa jumlah kendaraan dalam ruas pengambilan keputusan itu sering. Itulah yang diambil dalam keputusan rekayasa lalu lintas, mau kontraflow dan sebagainya. Itu dari situ. Dari situ. Dan ya bersyukur bahwa itu jadi tempat benar-benar base camp ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh, masih ada di Jati Asih gitu ya. Dan kami siapkan dengan termasuk bisa menggunakan contact center ke siapapun. Contoh misalkan kami dengan 414 Kali Kangkung, bisa ke Surabaya, bisa ke Jogja gitu. Jadi ini pemanfaatan teknologi yang kami optimalisasi tentu adalah bagian dari koordinasi yang pertama, based on data. Gitu. Iya. Dan semua termonitor ya dan real Termonitor. time itu Real kan time, langsung semua real real time. time, real time. Betul. Iya. Nah, mungkin terakhir nih karena banyak banget tadi yang sudah dilakukan, banyak banget juga yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan ya demi mudik yang bahagia. Jadi kalau misalnya memang ada pesan untuk masyarakat, apa sih yang masyarakat nih harus lakukan? Karena kan nggak bisa hanya dari kita saja ya, mereka juga punya peran. Jadi apa yang masyarakat harus lakukan supaya mudik 2026 ini benar-benar bisa selamat dan juga bisa bahagia? Pak Wamen dulu. Pengalaman saya sebagai polisi, kebanyakan terjadi kecelakaan di jalan itu disebabkan dari faktor pengemudi. Ada faktor kendaraan, ada faktor sarana jalan, ada cuaca. Tapi faktor pengemudi itu menjadi hal yang sangat potensial. Jadi pada saat kesempatan ini saya menghimbau kepada saudara-saudara saya yang akan melaksanakan mudik. Kalau mau mudik, pastikan kesehatan fisik. Jangan sampai capek, ngantuk, lelah, memaksakan untuk mengemudi. Yang kedua juga memastikan kendaraannya. Bahwa kendaraannya memang oke. Bannya sehat juga oke, gitu ya. sehat dan lain-lain. Sehingga dua faktor ini menjadi satu kunci terjadinya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau sedang mengemudi, capek, setelah mengemudi tentu saja harus hati-hati, jangan ngebut, nggak usah pengen cepet-cepet sampai gitu ya, karena juga kan pada saatnya juga akan sampai juga gitu ya. Nah, kalau lelah, gunakan sarana-sarana yang telah ada. Bisa datang ke posko-posko dari kementerian, dari jasa marga, yang memang disiapkan sepanjang jalur.
udah hampir ratusan bahkan ribuan posko yang telah digelar oleh kementerian terkait bisa untuk melayani masyarakat yang kelelahan. Di posko-posko itu masyarakat bisa meriksa kendaraan, bisa nanti disiapkan kalau memang waktunya berbuka ada bahkan Kementerian Agama ya Mbak Mary, Pak Menteri Agama tuh menyiapkan ratusan masjid, 400 masjid untuk menjadi tempat transit, tempat istirahat bagi pengendara roda 2, roda 4 yang menggunakan jalur darat. Jadi dioptimalkan juga ya untuk bisa menjadi rest area. Itu untuk bagus istirahat. banget gitu Iya. ini. Jadi kalau lelah jangan memaksakan. Gitu Iya, ya, iya. jangan memaksakan. Terus ya ikuti rambu-rambu yang jalan. Itu yang paling penting. Yang itu ikuti aturan yang ada. Itu yang saya mohon kepada para pemudik bisa menikmati perjalanan gitu ya. Apalagi diceritakan oleh Pak Dirut tadi di daerah tol Jogja sana, tol yang ke arah Besuk itu bisa lihat pemandangan itu kan, sambil ngilangin capek kan, bisa lihat, bisa mengurangi lah gitu kan, Refreshing, kecapean, kelelahan healing. gitu kan. Ya itu yang kami inginkan gitu supaya masyarakat lebih berhati-hati dan ikuti aturan. Ya, itu saja. Bang Siap. Erik. Dari Pak Dirut, Ya. apa aja nih? Saya termasuk pemerhati masalah kecelakaan. Jadi memang bidang sebelumnya dan sekarang. Jadi di Indonesia ini meninggal 24.000, kayaknya masih tenang-tenang aja gitu. Padahal di Jepang itu tahun 70 ketika meninggal 16.000 sudah panik. Waktu itu 16.750 sekian lah. Mereka kalau lihat kita kan begitu Jepang edukasi dari SD dikenalkan bagaimana. Dan praktis hari ini luar biasa. Hari ini Jepang itu hanya 2.800 meninggal dunia setiap tahunnya. Artinya kan behavior, culture-nya mesti dirubah. Nah, hal yang sama tadi bahwa dampak di Indonesia juga begitu. Bahwa ternyata pengemudi di atas 62% itu pengemudi. Yang menarik lagi adalah korban meninggal 61% adalah laki-laki. Ini kan potensi kemiskinan. Karena sebagai tulang punggung keluarga. Nah ini yang mesti disadarkan. Kenapa nggak kita harus hati-hati sih? Bahwa kenapa mudik aman dan bahagia itu kan berarti mudik yang dilalui dengan berkeselamatan. Aman sampai tujuan, aman sampai kembali lagi dan menikmati kebahagiaan. Nah itulah kemudian dibutuhkan perencanaan yang baik. Karena tidak ada yang tiba-tiba. Semua udah tahu kapan liburnya, maka kalau menggunakan kendaraan sendiri pastikan kendaraannya siap dipakai. Lakukan pengecekan, ya kan. Apapun kondisinya bahwa kendaraan ini membawa selamat satu keluarga. Nah kalau Anda sewa mobil pastikan juga rem cek. Karena takutnya ketika nggak ada kendaraan dipakai kendaraan yang tidak layak pakai. Karena demand supply-nya kan beda atau tinggi kan gitu. Nah kita harus pastikan itu. Lalu pengemudi pastikan diri sendiri, apakah diusahakan kalau perjalanan jauh Jangan adalah sendiri jangan ya. sendiri. Tapi kalaupun harus sendiri di rest area manfaatkan dengan baik. Ya kan sebetulnya ada sebagian kan bisa keluar dulu Tegal gitu kan nggak ada masalah gitu kan. Dan sebagainya kalau mau harus ke Jogja. Nah yang tidak kalah penting adalah pilih waktu yang tepat, rencanakan dengan baik. Tidak asal ikut pokoknya harus malam takbiran semua berangkat. Itu nggak harus juga. Liburannya masih panjang. Sebelum lebaran pun ada nyepi gitu kan. Ya, jadi ini adalah pilihan yang tepat gitu. Bahkan silaturahmi itu bukan diambil setelah lebaran, sebelumnya juga bisa silaturahmi. Ya buatlah acara buka bersama di daerah, di kampung halaman kan lebih bagus. Nah yang terakhir ketika memasuki seluruh mau jalan arteri atau jalan tol harus taat aturan. Setuju. Karena kadang aturan itu penting untuk diatur. Jadi informasi diberikan terus menerus. Saya tidak kekurang bahwa saya dan Pak Kakor atau Pak Med selalu live sekarang harus menginformasikan. Kami selalu menginformasikan perkembangan jalan, situasi jalan gitu ya. Dan ya, diharapkan ketika taat aturan maka ya tidak mengganggu satu sama lain. Gitu. Karena semua tujuannya sama. Nggak perlu saling emosi, nggak perlu saling cepat karena pasti akan sama. Dari pengalaman kami adalah yang paling penting kita menjaga roda bergerak dengan baik. Ya, dengan kecepatan 80 adalah kecepatan paling sehat. Ya, tidak terlalu cepat dan ini kami harapkan semua menjaga seperti itu untuk mudik aman dan bahagia.
Amin. Amin, Thank amin. you Pak Wamen, thank you Pak Dirut sudah menjawab banyak sekali kasih. pertanyaan saya. Ini terakhir ya, saya akan menanyakan rapid questions, pertanyaan singkat nih, pilihan 1 atau pilihan 2 seputar mudik. Nah, jadi saya akan memberikan pilihan pertanyaannya. Jadi contohnya 1 atau 2 pilih yang mana gitu. Yang Oke. berhubungan dengan mudik, nanti tinggal ditunjukin aja 1 atau 2 yang mana. Oke? Duduk aja nggak perlu jalan ya. Oh nggak perlu, nggak Oke. perlu, tunjukin aja. Jadi taruh dulu nanti tunjukin. Oke, jadi yang pertama ini semua seputar mudik ya. Oke, yang pertama berarti mudiknya berangkat pagi atau berangkat malam? Nah, yang pertama berarti berangkat pagi. Oh, sama-sama. Iya. Pagi. Oh, kenapa lebih enak? Pertama belum capek, yang kedua kelihatan. Kelihatan. Kalau saya manusia udah ditakdirkan malam itu untuk istirahat. Oke. karena yang mudik kan bukan pengemudi bis malam kan. Iya, Jadi benar. disarankan berangkat pagi. Berangkat pagi selama masih ada matahari gitu Iya. ya. Oke, pertanyaan yang kedua ya, pilih yang pertama atau yang kedua. Yang pertama, rest area rame tapi komplit fasilitasnya, atau yang kedua, rest area sepi tapi minim fasilitas. Oh sama juga nih, mendingan yang pertama. Iya. Oke, rame nggak apa-apa tapi komplit fasilitasnya. Oke, kenapa? Nanti semua orang pilih itu juga dong, jadi makin rame. Jadi enggak, sebetulnya ini kan ramai kan, bukan berarti padat tertutup Oh, gitu. oke. Karena memang pada dasarnya namanya rest. Oke. Ada dua, jadi rest bisa bagian dari rest area yang ditujukan atau juga bagian dari destination yang dia harapkan. Ekspektasi ini kan harus dijaga. Iya. Karena pengemudinya butuh itu. Ya istirahat Butuh ya. tempat yang dia sukai kan. Iya. Nanti contoh misalkan ketika datang yang nanti sih nggak akan ada rest area yang sepi ya sebetulnya. Iya, pasti rame semua. Saya kok tidak menemukan yang sepi ya. Dan tidak menemukan yang nggak lengkap. Pasti ada, lengkap ya. kecuali kalau yang rest area fungsional. Oke, Nah, tetapi oke. jadi dengan demikian ekspektasi yang diharapkan ini juga membentuk pengemudi juga akan Oke. bahagia, jadi merasa senang dan melanjutkannya juga dengan senang. Jadi bagian dari perjalanan juga ya Perjalanan, menuju benar, akhir benar, ya. benar. Gitu Pak, sama nih sehati Iya. nih berarti ya. Masih sehati nih, Masih dua pertanyaan sehati. masih sehati Oke. nih. Yang ketiga mungkin bisa beda nih. Nah jadi ketika lagi naik mobil, playlistnya yang mana? Yang pertama dangdut koplo atau yang kedua podcast serius? Nah ini agak beda nih. Kita tanya dulu nih Pak Wen, lebih pilih dangdut koplo? Ya kalau musik kan bisa mengurangi apa ya, stres di jalan, bisa ya mengurangi capek lah, kelelahan gitu kan. Saat Oke. kita sambil ikut-ikut lagu dangdutnya Dangdut gitu. koplo hiburan. Ini Pak Dirut Agak nih, beda kan? serius banget nih. Nah, karena bagi saya refreshing saya juga dengerin podcast, agak jarang kan. Oke. Makanya saya waktu di Tara, Mbak Mary, saya tahu podcastnya semua. Wah. Karena bagi saya adalah ketika mengemudi, mendengar podcast itu juga termasuk bagian dari matrikulasi diri. Jadi mendengar, berpikir ya walaupun tidak perlu yang berat. Iya. Contohnya seperti kayak podcast Inframi nih ya. Iya. Iya, harus didengar. Kan, Oke. apalagi podcastnya memberikan informasi selama perjalanan. Bener. Menemani di saat perjalanan ya. Oke, pertanyaan keempat. Nah, pilih yang pertama, mudik bareng keluarga besar gitu ya, atau yang kedua mudik solo trip. Nah, oh sama. Mendingan sama keluarga besar rame-rame. Rame-rame. Iya, rame-rame. Rame-rame ya. Oh, Lebih seru ya. Lebih Iya. seru lah. Lebih Harus. seru. Harus. Iya. Oke. Kayak sudah sama-sama punya Sama. cucu. Oh iya. Oh, udah punya cucu, sama-sama punya cucu. Saya punya cucu dua. cucu. Oh. Wow, Pak Wamen. Belum. Oke. Insya Allah. Insya Allah, Bentar lagi. Insya Allah. Insya Allah. Oke, terakhir. Nah, terakhir ini berarti bukan pilihan, satu kata aja untuk pemudik 2026. Satu kata. Hati-hati di jalan. Ya sama, hati-hati di jalan. Saya mau ngomong sama. Ya hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya. Penting sih memang. Tidak ada kata lain. Iya. Hati-hatilah di jalan. Dan bahagialah juga di jalan. Amin. Amin. Oke. Thank you sekali lagi. Sehari saya Sama-sama. bahagia dapat informasi banyak, dapat fresh idea juga. Terima kasih buat waktunya. Sukses selalu dan semoga apa yang sudah kita siapkan jadi berkat dan diterima dengan baik untuk kebaikan semua di Amin, Indonesia. amin, Oke, amin. Thank you sekali lagi. Sukses Terima kasih. sama-sama. Terima kasih, sukses, Terima kasih, sehat. sehat. Terima kasih Sama-sama. teman-teman. Mari. Hari ini kita sudah membahas data, strategi, resiko, teknologi. Tapi pada akhirnya mudik bukan hanya tentang angka. Mudik adalah tentang manusia. Tentang seorang ibu yang menunggu anaknya pulang. Tentang kakek yang ingin melihat cucunya tumbuh.
tentang keluarga yang hanya punya satu momen dalam setahun untuk berkumpul. Negara menyiapkan jalannya, pemerintah menyiapkan sistemnya, teknologi membantu memantaunya. Namun keselamatan tetap membutuhkan kesadaran kita bersama. Karena infrastruktur yang kuat tidak hanya dibangun dengan beton dan juga dengan aspal. Ia dibangun dengan disiplin, dengan tanggung jawab, dengan kepedulian. Jika 143 juta orang bergerak dalam waktu bersamaan, yang kita butuhkan bukan hanya kecepatan, tapi yang kita butuhkan adalah ketertiban. Dan yang lebih penting, keselamatan. Mudik adalah perjalanan pulang, tapi juga cermin bagaimana kita sebagai bangsa saling menjaga. Mudik aman, keluarga bahagia. Saya Mary Riana, sampai jumpa di episode Inframi berikutnya. Indonesia pasti bisa.